Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar setia 7 menit menuju sehat. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan semangat hari ini. Di usia emas, menjaga kenyamanan tubuh adalah kunci untuk tetap aktif dan bahagia. Dan hari ini, kita akan membahas satu keluhan yang sangat sering dialami para lansia. Kram kaki di malam hari. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya bercerita sedikit. Minggu lalu, saya menerima surat dari seorang pendengar kita di Probolinggo, namanya Ibu Rahmawati. Usianya 71 tahun, seorang pensiunan guru SD. Suratnya membuat saya terdiam cukup lama. Dalam surat itu, Ibu Rahma bercerita bahwa setiap malam ia sering terbangun karena kram di betis. Rasa sakitnya seperti ditusuk-tusuk jarum, membuat beliau duduk terbungkuk di tempat tidur sambil memijat kakinya sendiri dalam diam. Karena tak ingin membangunkan suami. Pernah suatu malam, kramnya begitu hebat hingga ia jatuh saat ke kamar mandi. Sejak itu, ia jadi takut tidur sendirian. Tapi yang paling membuat saya sedih adalah kalimat terakhirnya. Dulu saya bisa ikut pengajian dan menari poko-poko bareng ibu-ibu RW. Tapi sekarang saya lebih sering duduk diam sambil memandangi kaki sendiri yang rasanya bukan milik saya lagi. Cerita seperti Ibu Rahma bukanlah satu-satunya. Banyak sekali Bapak Ibu seusia kita mengalami hal serupa. Dan sayangnya, tidak sedikit yang menganggap kram kaki sebagai hal biasa, bagian dari proses menua. Padahal, kram bisa jadi tanda awal tubuh sedang kekurangan mineral penting atau sirkulasi yang melemah. Dan kalau tidak ditangani, keluhan ini bisa mengganggu keseimbangan, membuat langkah jadi goyah, dan berisiko menyebabkan jatuh, yang bisa berdampak serius bagi lansia. Hari ini kita beruntung karena Ibu Rahmawati sudah bersedia hadir langsung di studio dan akan berbagi cerita serta pengalamannya bersama kita semua. Selamat pagi, Ibu Rahmawati. Apa kabar? Selamat pagi, Dr. Andi. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa diundang ke sini. Rasanya seperti kembali berdiri di depan kelas. Wah, saya ikut senang, Bu. Suara Ibu masih semangat sekali. Tapi kemarin Ibu sempat cerita tentang kram di kaki yang cukup sering terjadi, ya? Iya, dokter. Awalnya saya kira cuma kecapekan biasa. Tapi lama-lama hampir tiap malam datang, terutama kalau cuaca dingin. Pernah satu kali saya sampai nangis sendiri karena rasa sakitnya menusuk dan saya tidak tahu harus bagaimana. Obat gosok sudah, pijat sudah, tapi tetap datang lagi. Kadang saya jadi malas tidur. Takut kramnya datang di tengah malam. Saya sangat memahami perasaan itu, Bu. Dan hari ini kita akan bahas bersama apa sebenarnya penyebab kram kaki di usia lanjut. Dan yang lebih penting, bagaimana cara sederhana untuk mencegahnya dengan nutrisi alami yang mudah kita temukan di dapur sendiri. Bapak Ibu, tetap bersama kami ya, karena informasi ini bisa sangat membantu mengembalikan kenyamanan kaki dan tidur Bapak Ibu di malam hari. Ibu Rahma, sekarang saya ingin jelaskan satu persatu 7 sayuran yang bisa membantu mencegah kram dan menjaga kekuatan kaki. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu ubi jalar. Ubi jalar ini sering dianggap makanan sederhana, tapi jangan salah, kandungannya luar biasa. Ia mengandung 3 mineral penting, kalium, magnesium, dan kalsium. Ketiganya bekerja sama menjaga otot tetap lentur, tidak kaku, dan membantu mencegah kram malam hari. Kalium bantu otot berkontraksi dan rileks, magnesium menenangkan saraf, dan kalsium menjaga kestabilan gerakan. Kalau dikonsumsi rutin, misalnya 2-3 kali seminggu, dengan cara direbus atau dipanggang, manfaatnya sangat terasa. Bahkan bisa menjadi pengganti nasi yang lebih sehat, terutama untuk lansia yang punya masalah gula darah. Oh, berarti ubi bisa dimakan malam juga ya, Dok? Bisa sekali, Bu. Malah waktu terbaik justru sore atau malam, supaya membantu otot lebih rileks saat tidur. Sekarang kita masuk ke sayur kedua, bayam. Bayam adalah sumber magnesium dan kalium yang sangat baik. Sering dikira sayur ringan, tapi sebenarnya punya peran besar dalam menenangkan otot dan menjaga agar tidak gampang kejang. Kalau Ibu suka sup atau tumisan ringan, itu sudah sangat bagus. Saya anjurkan konsumsi 3-4 kali seminggu. Sayur berikutnya yang tidak kalah penting adalah daun kelor atau sawi hijau. Ini kaya akan kalsium yang mudah diserap tubuh. Istilahnya bioavailable.
jadi bisa langsung digunakan oleh otot dan tulang. Selain itu, ada vitamin K dan folat yang membantu kerja sistem saraf kita. Saya punya tanaman kelor di halaman rumah, Dok. Bisa dimasukkan dalam sayur bening ya? Tepat sekali, Bu. Cukup dimasak sebentar agar nutrisinya tetap terjaga. Lanjut ke sayur keempat, yaitu beet. Meskipun belum umum, beet sudah mulai tersedia di beberapa pasar atau supermarket. Beet kaya nitrat alami, yang berubah jadi nitric oxide di dalam tubuh. Ini sangat baik untuk melancarkan aliran darah, termasuk ke otot kaki. Ketika sirkulasi lancar, otot jadi lebih kuat dan tidak gampang kram. Kalau ibu suka jus, bisa coba beet yang dicampur sedikit lemon atau apel untuk rasa segar. Minum sore hari juga bagus untuk bantu mencegah kram malam. Saya belum pernah coba, tapi penasaran, Dok. Coba pelan-pelan saja, Bu. Sekarang kita masuk ke sayur kelima, jamur uvi. Ini jamur yang diberi paparan sinar matahari, sehingga kaya vitamin D. Bagi lansia yang jarang berjemur, jamur seperti ini sangat membantu. Vitamin D bukan hanya untuk tulang, tapi juga penting agar tubuh bisa menyerap kalsium dengan maksimal, menjaga keseimbangan otot dan saraf. Bisa ditumis ringan atau dijadikan sup. Sayur keenam adalah paprika merah. Kandungan vitamin C-nya tinggi, membantu pembentukan kolagen dan memperbaiki jaringan otot. Otot yang sehat dan elastis tentu lebih tahan terhadap kram. Dan satu lagi, paprika juga bantu penyerapan zat besi, yang penting agar otot tidak kekurangan oksigen. Dan yang terakhir, seledri. Ini sumber alami elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium. Sangat bagus untuk lansia yang sering dehidrasi ringan. Bisa dibuat jus segar atau ditambahkan ke sup harian. Kalau semua sayur ini saya makan bergantian, cukup ya, Dok? Cukup sekali, Bu. Tidak perlu makan semua dalam satu hari. Yang penting adalah konsisten, bergantian selama seminggu. Nanti tubuh akan terbantu menyeimbangkan kembali fungsi otot, dan kram malam bisa berkurang secara alami. Nah, sekarang kita sudah tahu 7 sayuran yang bermanfaat untuk mencegah kram kaki. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengonsumsinya dengan praktis dan aman setiap hari? Jawabannya sederhana, Bu Rahma. Tidak perlu perubahan besar-besaran, cukup mulai dari 1 atau 2 jenis sayur dulu, dan tambahkan ke menu harian ibu secara bertahap. Misalnya hari Senin bisa mulai dengan ubi jalar kukus untuk makan malam. Hari Selasa tambahkan tumis bayam ringan, Rabu bisa coba sup kelor atau sawi, dan seterusnya. Kalau ingin camilan sore yang sehat, bisa buat jus beet segar atau campuran seledri dan lemon. Yang penting adalah konsistensi, bukan kuantitas. Tidak harus makan semua dalam sehari, tapi cukup rotasi secara teratur selama seminggu. Dengan pola makan seperti ini, tubuh akan menerima pasokan mineral penting secara stabil, dan efeknya akan terasa. Tidur lebih nyenyak, otot tidak mudah tegang, dan kaki terasa lebih ringan saat bangun pagi. Wah, jadi nggak perlu repot-repot ya, Dok? Bisa pakai bahan yang ada di dapur. Betul sekali, Bu. Dan kalau boleh saya tambahkan, sebaiknya hindari cara memasak seperti menggoreng dengan minyak banyak atau memakai terlalu banyak bumbu instan. Cara terbaik adalah mengukus, merebus, atau menumis ringan supaya vitamin dan mineralnya tetap utuh. Waktu makan juga penting. Untuk mencegah kram malam, saya sarankan konsumsi sayuran ini di sore atau malam hari. Misalnya, makan malam dengan sup bayam, ubi jalar rebus, dan lauk ikan sarden. Itu sudah kombinasi yang sangat baik untuk menenangkan otot sebelum tidur. Kalau saya sedang minum obat darah tinggi, masih boleh makan bayam dan jamur, Dok? Pertanyaan bagus, Bu. Saya sangat senang Ibu bertanya. Jadi begini, untuk Bapak Ibu yang memiliki kondisi medis khusus, seperti tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, atau diabetes, sangat disarankan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menambah konsumsi sayur tertentu secara drastis. Misalnya, bayam dan jamur mengandung cukup banyak kalium dan purin, jadi bagi penderita ginjal harus hati-hati. Untuk penderita gula darah tinggi, beet dan paprika juga perlu dikonsumsi dalam porsi kecil dan selalu dikombinasikan dengan protein atau serat. Dan bagi yang sedang konsumsi suplemen kalsium atau vitamin D, sebaiknya tidak menambah suplemen lain secara mandiri, agar tidak terjadi kelebihan dosis yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Intinya, setiap tubuh itu unik, jadi penting untuk mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri dan tetap berkonsultasi secara berkala. Terima kasih banyak, Dokter.
Penjelasannya sangat jelas dan mudah saya pahami. Sama-sama Bu Rahma, saya senang bisa membantu. Dan untuk seluruh pendengar setia 7 menit menuju sehat, semoga informasi ini bisa menjadi awal langkah kecil yang membawa perubahan besar. Jangan takut untuk mencoba dan jangan lupa untuk konsisten. Nah, Bapak Ibu pendengar, hari ini kita sudah bahas tuntas bagaimana kram kaki malam bisa dicegah lewat makanan alami, khususnya lewat 7 jenis sayuran yang mudah ditemukan dan kaya nutrisi penting. Mulai dari ubi jalar, bayam, kelor, sampai paprika dan seledri. Tidak perlu mahal, tidak perlu ribet, hanya perlu niat baik dan langkah kecil yang konsisten. Dan saya percaya, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan ini, pasti bisa memulainya hari ini, dari dapur sendiri. Jujur ya dok, saya tadinya pikir kram kaki itu biasa saja, karena umur. Tapi setelah mendengar penjelasan hari ini, saya jadi paham bahwa banyak hal kecil yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat dan mandiri. Saya juga jadi semangat, ingin mulai lagi rutinitas sehat seperti dulu waktu masih kerja, masak sayur segar, jalan pagi, dan makan teratur. Terima kasih banyak Dr. Andi, ini sangat membuka wawasan saya. 25. Dr. Andi. Terima kasih kembali Bu Rahma, dan saya yakin cerita Ibu ini juga akan menginspirasi banyak orang tua lainnya yang mungkin sedang mengalami hal serupa tapi belum tahu harus mulai dari mana. Bapak Ibu, kalau menurut Anda, dari 7 sayuran yang kita bahas tadi, mana yang paling mudah untuk mulai dikonsumsi minggu ini? Atau apakah Bapak Ibu punya resep andalan sendiri untuk mencegah kram dan memperkuat kaki? Silakan tulis pengalaman atau tips Bapak Ibu di kolom komentar. Karena cerita kecil dari Anda bisa menjadi semangat besar bagi orang lain. Terima kasih kembali Bu Rahma. Dan saya yakin cerita Ibu ini juga akan menginspirasi banyak orang tua lainnya yang mungkin sedang mengalami hal serupa tapi belum tahu harus mulai dari mana. Bapak Ibu, kalau menurut Anda, dari 7 sayuran yang kita bahas tadi, mana yang paling mudah untuk mulai dikonsumsi minggu ini? Atau apakah Bapak Ibu punya resep andalan sendiri untuk mencegah kram dan memperkuat kaki? Silakan tulis pengalaman atau tips Bapak Ibu di kolom komentar, karena cerita kecil dari Anda bisa menjadi semangat besar bagi orang lain. Dan kalau video ini bermanfaat, mohon klik tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman sebaya yang mungkin juga sedang mengalami keluhan serupa. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe ke channel 7 menit menuju sehat dan aktifkan notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video edukatif berikutnya. Kami selalu berusaha menyampaikan informasi dengan bahasa yang ramah, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Saya, Dr. Andi, dan tim dari 7 menit menuju sehat pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan yang cukup, hati yang ringan, dan semangat untuk terus merawat diri dengan cara yang sederhana tapi berarti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan tetap sehat ya semuanya.